Hai, saya Michael Luso dari 12 MIPA 1. Saya di sini ingin melakukan percobaan materi dari korosi. Ada 5 jenis air, terdiri dari air matang, minyak goreng, air garam, air sabun, dan air mentah. Kemudian juga ada karet, paku yang akan kita uji menjadi korosi. Kemudian ada plastik untuk menutup dari setiap masing-masing gelas ya. Ya, langsung saja kita masuk dalam percobaan dari paku ini. Kita masukin ke setiap masing-masing air. Kemudian kita tutup dari masing-masing gelas agar membantu proses korosi pada paku tersebut. Setelah dipastikan masing-masing dari berbagai jenis air ditutup oleh plastik, kita tunggu beberapa hari untuk terjadi korosinya. Oke, setelah beberapa hari kita diemin pakunya, kita akan melihat hasil uji coba paku ini apakah berhasil menjadi korosi atau tidak. Ya, setelah itu untuk melihat hasilnya kita buka plastiknya satu persatu terlebih dahulu. Pertama kita lihat dari hasil air sabun terlebih dahulu, kita keluarin. Nih pakunya. Terjadi penambahan karat sehingga hampir ke semua bagian atas paku. Terjadi perubahan warna air terutama pada bagian dasar. Yang kedua kita lihat dari hasil air mentah. Kita keluarkan pakunya nih. Terjadi penambahan karat sehingga hampir ke semua bagian atas paku. Terjadi perubahan warna air terutama pada bagian dasar, menjadi agak coklat-coklatan. Yang ketiga ini kita lihat dari hasil percobaan korosi pada air matang. Terjadi sedikit penambahan karat pada bagian bawah dan timbul sedikit karat pada bagian pangkal paku. Terjadi sangat sedikit perubahan warna air menjadi kekuningan. Nah, ini disebabkan karena terjadinya adanya suhu dan pH yang mempengaruhi air tersebut. Yang keempat kita melihat dari air garam. Nah, ini kita lihat hasil perubahannya. Terjadi penambahan karat baru pada pangkal paku dan terjadi sangat sedikit perubahan warna air. Nah, perubahan warna air juga dipengaruhi oleh pH air karena di dalam garam itu mengandung NaCl, natrium klorida, yang ber-pH di tengah-tengah yaitu 7. Kelima, kita melihat dari hasil uji coba minyak goreng. Nah, minyak goreng kita lihat tidak terjadi karat pada paku dan tidak terjadi perubahan warna air. Nah, hal ini disebabkan karena minyak itu termasuk dalam bagian bisa mencegah terjadinya korosi karena paku menjadi tidak berkontak langsung dengan udara dan air bersamaan. Hai, saya di sini ingin menjelaskan seputar dengan korosi. Perlu diketahui korosi adalah suatu reaksi redoks antara logam dengan faktor lingkungannya. Korosi juga bisa disebut dengan kata lain yaitu adalah perkaratan. Nah, seperti yang kita lihat dari video tadi, paku-paku yang dicelupkan pada 5 jenis air terjadi ada beberapa sebuah perubahan. Ada yang jadi karat semua, ada yang sedikit karat dan tidak menjadi karat. Nah, di sini disebabkan karena ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor yang mempercepat terjadinya korosi adalah yang pertama adanya pH, kedua adanya suhu, ketiga adanya keberadaan elektrolit. Nah, dari hal-hal itu kita bisa mengetahui seperti pada air mentah dan air matang dan air garam. Nah, di situ juga karena
paku bertemu langsung dengan udara dan air sehingga menjadi cepat korosi. Kemudian juga ada faktor lain yang memperlambat, yaitu minyak. Nah, minyak itu kenapa bisa menjadi tidak korosi? Karena minyak memiliki kadar yang kental dan membuat paku tidak bertemu langsung dengan udara dan air. Nah, seperti itulah hasil video percobaan eksperimen pada bab korosi yang dilakukan pada paku besi. Dan hasilnya menjadi karat, berarti tandanya kita berhasil. Kata untuk bilang sempurna. Dan saksikan eksperimen-eksperimen berikutnya. Saya Michael Lusua pamit undur diri. Saya untuk bilang terima kasih. See you next time.